Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samudra Laya dari Teknik Kimia A20 dengan NIM 200-331 dari kelompok 1 Fisika Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang termodinamika dalam industri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan makalah fisika dasar. Kami menyadari bahwa dalam pengerjaan makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun semangat kita harapkan demi tercapainya makalah yang lebih baik. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar, memenuhi syarat untuk yudisium, menambah wawasan ilmu para mahasiswa khususnya di bidang fisika baik itu secara teori, melatih mahasiswa untuk membuat makalah, mengetahui konsep termodinamika dalam industri. Dengan adanya makalah fisika dasar ini, selain untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah fisika dasar, mudah-mudahan juga memenuhi sebagian kebutuhan pembaca yang memerlukan makalah berbahasa Indonesia, khususnya dalam bidang fisika dasar. Fisika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjelaskan gejala alam. Dalam belajar fisika, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep fisika untuk menjelaskan berbagai macam fenomena fisik dan memecahkan persoalan yang ada. Salah satu pokok bahasan fisika yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah suhu dan kalor. Selain itu, topik suhu dan kalor memiliki peranan besar terhadap perkembangan sains dan teknologi. Secara umum, konsep-konsep fisika cenderung bersifat abstrak. Kondisi tersebut juga menyebabkan fisika cenderung sulit untuk dipahami dengan baik oleh siswa, karena konsep abstrak memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk dipahami. Konsep abstrak tersebut banyak memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa sering membangun pengetahuan dari kejadian yang ditemui. Pengetahuan yang dibangun terkadang tidak sesuai dengan konsep ilmiah, sehingga membuat rentan mengalami miskonsepsi. Tujuan umum dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama, memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah fisika dasar. Yang kedua, memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Yang ketiga, melatih mahasiswa dalam membuat makalah. Dan yang keempat, menambah wawasan ilmu para mahasiswa khususnya di bidang fisika secara teori. Dan yang kelima, melatih mahasiswa untuk melakukan presentasi. Tujuan khusus tersendiri yaitu yang pertama, mengenal dan dapat mengetahui termodinamika dalam industri. Dan yang kedua, mengetahui penerapan tentang kalor dan suhu pada termodinamika. Dan yang ketiga, memahami mekanisme perpindahan kalor. Dan yang keempat, mengetahui alat penukar kalor. Dan yang kelima, mengetahui konsep azas Black. Metode pembuatan makalah. Jenis penulisan makalah ini bersifat deskriptif analisis.
Metode deskriptif analisa ini adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan. Pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil telaah pustaka yang menjunjang. Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari jurnal, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis mengenal lingkup kerja dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan. Untuk melakukan pembahasan, analisis, dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, di mana data tersebut dapat diperkembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan. Beberapa data dan informasi yang diperoleh dari tahap pengumpulan data kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Remediasi konsep suhu dan kalor merupakan bagian terpenting untuk membantu siswa yang mengalami miskonsepsi. Penelitian miskonsepsi tidak bisa hanya sekedar memberikan informasi siswa mengalami miskonsepsi pada bagian materi, tetapi juga memberikan remediasi yang dapat membantu siswa mengurangi miskonsepsi. Di industri, banyak sekali peralatan penukar kalor seperti ketel uap, boiler, pemanas lanjut, superheater, pendingin oli pelumas, oil cooler, kondensor, dan lain-lain. Di industri semen, peralatan utama produksi seperti suspension preheater, kalkiner, kiln, dan cooler sebenarnya juga merupakan alat penukar kalor. Selain itu, APK juga dapat dipergunakan dalam industri semen seperti pendingin minyak pelumas, pendingin udara untuk kebutuhan jet pulse filter, dan lain sebagainya. Alat penukar kalor selongsong dan tabung umumnya banyak digunakan dalam industri proses. Sekurang-kurangnya 60% dari semua APK yang digunakan karena dapat didesain untuk tekanan dan temperatur seperti yang dijumpai dalam industri proses. APK tersebut dapat dikonstruksikan dari berbagai macam material. Beberapa keuntungan APK selongsong dan tabung diantaranya adalah konstruksinya sederhana, dapat dipisah satu sama lain, tidak merupakan kesatuan yang utuh, sehingga pengangkutannya relatif mudah. Pemakaian ruang relatif kecil dan mudah untuk membersihkannya. Suhu dan kalor memuat materi tentang energi yang terkandung pada sebuah benda, kemudian terjadi transfer dalam penggunaannya.
Secara garis besar, suhu dan kalor terbagi menjadi 4 bagian, yaitu suhu pemuai, yang kedua kalor yang dapat mempengaruhi wujud benda, yang ketiga adjust Blake, dan yang terakhir perpindahan kalor. Suhu dan kalor memuat materi tentang energi yang terkandung pada sebuah benda, kemudian terjadi transfer dalam penggunaannya. Secara garis besar, suhu dan kalor terbagi menjadi 4 bagian, yaitu suhu pemuai, kalor yang dapat mempengaruhi wujud benda, adjust Blake, dan perpindahan kalor. Efisiensi penukar panas. Efisiensi adalah perbandingan laju perpindahan panas aktual penukar terhadap laju perpindahan panas penukar panas jika seluruh sirip berada pada temperatur dasar, temperatur pipa. Karel H. Napik Dupuduk DKK 2005 melakukan kajian eksperimen efektivitas alat penukar kalor selongsong dan tabung, sel dan tub sebagai pemanas air dengan memanfaatkan energi termal gas buang motor diesel, bahwa dapat mencapai efektivitas tertinggi 0,825 dengan debit aliran air masuk konstan sebesar 5 liter per menit. Alat penukar kalor (APK) adalah suatu alat untuk memindahkan panas dari suatu fluida ke fluida yang lain karena adanya perbedaan temperatur. Alat tersebut dapat terjadi pertukaran dan pengendalian panas dengan menaikkan dan menurunkan temperatur zat, dengan jalan memindahkan zat temperatur tinggi ke temperatur rendah. Industri yang berkaitan dengan pemrosesan selalu menggunakan APK, misalnya kondensor, evaporator. Tipe APK yang banyak dipakai adalah selongsong dan tub, sel dan tub, heat exchanger. Perpindahan kalor dari suatu zat ke zat lain dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik penyerapan atau pelepasan kalor, untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang dibutuhkan dalam proses berlangsung. Mekanisme perpindahan panas dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama yaitu konduksi. Konduksi yaitu proses perpindahan panas mengalir dari daerah temperatur tinggi ke daerah temperatur lebih rendah dalam suatu medium, padat, cair, dan gas. Dalam aliran panas konduksi, perpindahan energi terjadi karena interaksi molekul secara langsung tanpa adanya perpindahan molekul yang cukup besar. Dan yang kedua, konveksi. Perpindahan energi dari suatu permukaan yang temperaturnya di atas temperatur sekitarnya dan angkutan energi karena terjadinya dalam arah gradien temperatur sebagai akibat gerakan massa partikel-partikel zat yang mengalir. Dan yang ketiga yaitu radiasi. Proses perpindahan panas mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda temperatur lebih rendah bila benda tersebut terpisah di dalam ruang. Energi radiasi bergerak dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon, dan gejala-gejalanya seperti menyerupai radiasi cahaya.
Konsep pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda merupakan pengembangan dari suhu yang mempengaruhi kalor, sehingga mempengaruhi wujud benda. Perubahan wujud dengan persamaan kalor yang dibutuhkan agar terjadi perubahan wujud Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Perubahan wujud ini adalah terjadinya perubahan suhu sehingga mempunyai kalor yang diterima dan terjadi proses perubahan wujud benda. Konsep Azash-Blake merupakan konsep yang sehari-hari kita temui seperti pencampuran air panas dalam kopi, merasa gerah setelah dari ruangan AC, dan lain sebagainya. Dalam buku Survey dijelaskan konsep Azash-Blake diuji cobakan dalam sebuah alat yang bernama kalorimeter. Kalorimeter dapat membuktikan bahwa persamaan Azash-Blake Q lepas sama dengan Q diterima. Jika soal disajikan dalam bentuk kuantitatif, maka siswa cenderung menjawab benar karena siswa paham dan mengaplikasikan persamaan Azash-Blake. Konsep perpindahan kalor merupakan proses berpindahnya kalor yang terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adanya gelombang, ada media lain dalam perpindahan kalor, dan lain sebagainya. Neraca energi dalam proses perpindahan panas pada APK dengan memperhitungkan panas yang diserap oleh fluida dalam selongsong akan sama dengan besar dengan panas yang dipindahkan oleh fluida dalam tabung secara konduksi melalui dinding tabung. Analisis tersebut juga mengasumsikan bahwa tidak ada kehilangan kalor melalui dinding selongsong ke udara luar. Laju perpindahan kalor yang diserap oleh fluida dalam selongsong dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan HU dikali AO buka kurung TSO dikurangi TMU sama dengan MU dikali CPU buka kurung TUK dikurangi TUM, dengan HU sama dengan koefisien perpindahan konveksi udara, dengan AO yaitu luas penampang dinding luar tabung, dan yang TSO itu temperatur dinding luar tabung, TMU temperatur rata-rata udara, TUM yaitu temperatur fluida masuk selongsong, dan TUK temperatur fluida keluar. Efektivitas suatu alat penukar kalor merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mendesain alat penukar kalor. Hal ini disebabkan karena parameter efektivitas tersebut merupakan suatu ukuran unjuk kerja sebuah alat penukar kalor. Kesimpulan dari makalah yang saya jelaskan tadi yaitu yang pertama, penambahan debit udara ke dalam aliran air panas dapat menurunkan penerapan panas, dan teridentifikasi pula bahwa kondisi tersebut menunjukkan unjuk kerja APK menurun, terutama terbentuknya lapisan pada permukaan pipa. Dan yang kedua, mekanisme perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang ketiga, dihasilkan kapasitas penukar panas dan efisiensi penukar panas dengan bermodelan dari penukar panas jenis pipa dan kawat. Saran sendiri yaitu yang pertama, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca, dan yang kedua, menambah materi menjadi lebih lengkap agar semakin paham, dan yang ketiga, menambah referensi yang berhubungan dengan materi yang dibahas.
Mungkin cukup sekian presentasi makalah yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.